Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat bukan? Hari ini kita akan belajar tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel diprakarsai oleh Van den Bosch pada tahun 1830 sampai 1834. Sistem tanam paksa yaitu sistem yang memaksa rakyat untuk menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu, yaitu sistem yang memaksa rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia dengan harga yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan tujuan tanam paksa yaitu memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang. Adapun tanaman yang wajib ditanam pada masa sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda diantaranya yaitu tembakau, teh, kelapa, kopi, lada, dan kina. Pada masa sistem tanam paksa, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya yaitu jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Apalagi yang tanahnya subur, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian tenaga dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah serta ladangnya sendiri. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 65 hari. Waktu penanaman tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi yaitu 3 bulan. Itu karena tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan secara terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak akan dikembalikan kepada rakyat. Dan yang terakhir, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggungan rakyat atau petani. Akibat dari tanam paksa ini, 1. Banyak tanah terbengkalai yang menyebabkan gagal panen. 2. Rakyat semakin menderita. 3. Wabah penyakit merajalela. 4. Kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain. Dan 5. Terjadi kelaparan hebat hingga kematian di Grobogan yang menyebabkan jumlah penduduk turun tajam. Banyaknya penyimpangan yang terjadi membuat tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia telah memunculkan aksi penentangan. Karena adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Eduard Douwesdokker yang memiliki nama samaran Multatuli, dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar yang berisi ajuan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Adapun isi politik balas budi tersebut yaitu 1. Memberikan pendidikan atau edukasi. 2. Membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Demikian ya video pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.